Dimana di sana Manon datang ke konsernya itu, namun dia nggak nonton dan malah fokus para paparazzi dengan ekspresi mereka yang cukup creepy. Dimana ini bisa saja menggambarkan tentang komentar dari netizen Korea. Wow, ini benar-benar punya nuansa yang Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton How Are You Today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting! Oh ya, buat teman-teman mau telan sama aku di Instagram? Kalau mau nanti langsung aja follow @Kim ya. Ntar aku follow back guys. Anyway teman-teman, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang Katsy dengan Gnarly. Fokus pembahasan kita itu adalah tentang pembahasan lirik sama teori musik videonya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku mau rekomendasiin produk cream bath yang aku pakai. Ini tuh adalah produk dari Putri, Natural Cream Bath Candle Nut. Teman-teman wajib banget sih cobainnya karena rasanya emang wow. Memuaskan banget, aku udah cobain. Dan kalian dapat lihat, dia itu ngebuat rambut jadi terlihat lebih hitam berkilau. Dan ini tuh juga cocok banget loh buat teman-teman yang memiliki permasalahan rambut rontok. Karena ini tuh ya dapat menjaga pertumbuhan rambut dan juga menjaga kekuatan akar rambut. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much. Alright everyone, enough ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Well, seperti yang sudah aku singgung tadi, kali ini tuh kita bakal fokus untuk ngebahas tentang makna lirik sama teori MV-nya. Untuk pertama-tama mungkin kita bisa pahami dulu apa arti kata Gnarly. Nah teman-teman, berdasarkan info yang aku dapatkan, Gnarly dalam bahasa gaulnya Amerika Serikat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang ekstrim, terutama sesuatu yang sangat berbahaya dan mengasyikkan. Kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sulit dan menantang atau sesuatu yang sangat keren. Wih, kalau gua lihat dari judulnya sangat mencerminkan banget sih tentang lagu ini. Dan guys, melalui lagu ini, Katsy mencoba untuk menyampaikan banyak pesan-pesan yang ditujukan pada konsumerisme, sosial media, hingga obsesi diri. Seluruh lagu ini berkisar pada penggunaan kata Gnarly yang dapat memiliki makna ganda, bisa merujuk pada sesuatu yang tidak menyenangkan dan aneh atau sesuatu yang sangat keren. Kita mulai dulu di bagian intronya, di mana untuk intronya ini dibawakan oleh Yoonche ya teman-teman. Dan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Yoonche mengatakan seperti ini. Mereka bisa mendeskripsikan segalanya dengan satu kata saja. Kau tahu, seperti... Nah teman-teman, kalimat ini tuh seperti mengajak kita sebagai pendengarnya ke dalam dunia, tempat, bahkan perasaan, tren, atau pengalaman yang paling rumit pun itu dapat secara gamblang atau secara sembarangan diringkas dalam satu slogan, yakni Gnarly. Sementara itu, adegan pembuka Yoonche ini diyakini merupakan metafora yang mendefinisikan seluruh konsep yang disajikan untuk comeback ini, yakni hiperkonsumerisme dan ejekan terhadap tren, di mana Yoonche terlihat dikemas seperti boneka dan orang-orang tidak melihat diri Yoonche yang sebenarnya. Next ke bagian berikutnya, di sini mungkin ada teman-teman yang kayak gimana gitu ya kan, usai mendengar liriknya mengatakan Bobati Gnarly, Tesla Gnarly. I know di sini banyak teman-teman yang juga bertanya-tanya ini maksud liriknya kayak gimana sih gitu. Semuanya disebut, sampai chicken disebut, chicken Gnarly, fried chicken Gnarly. Nah teman-teman, mengenai lirik ini ya, seperti informasi yang aku dapatkan dari stayfreeradioapp.com, lirik-lirik ini tuh ditujukan sebagai hal-hal yang melambangkan tentang dualitas. Maksudnya dualitas itu kayak gimana sih? Jadi kayak sebagian orang tuh suka gitu, namun sebagian orang itu enggak. Misalnya Bobati sendiri mengundang perhatian dikarenakan teksturnya kenyal. Kemudian untuk Tesla dapat melambangkan inovasi teknologi dan juga kontroversi. Sementara ayam goreng menenangkan sekaligus memanjakan. Adapun untuk ucapan setelah pesta Hollywood itu dapat menandakan sarkasme terhadap hal-hal yang berlebihan dan juga dangkal. Sementara itu untuk lirik yang mengatakan lagu ini Gnarly, ketukan baru itu Gnarly, benar-benar Gnarly. Oh my god, apakah ini nyata? Semuanya Gnarly. Nah teman-teman, lirik tersebut dapat merujuk untuk merayakan musik itu sendiri sambil menyoroti betapa luar biasa dan berlebihannya segala sesuatu yang terasa di dunia hiburan. Bagian ini tuh lebih berfokus pada sisi positif dari Gnarly. Sementara itu, bait kedua yang dinyanyikan oleh Lara dan Manon mempertahankan energi kesadaran diri lagu tersebut. Lanjut ke lirik yang berikutnya. Oh, kita ada sesi malam ini, geng-geng. Oh, kita akan keluar malam ini, geng-geng-geng. Nah guys, lirik-lirik ini disebut menghubungkan kehidupan studio dan juga kehidupan malam, menyoroti siklus pertunjukan dan perayaan yang tak berujung dalam industri hiburan. Sementara itu, ketika mereka menyanyikan, ya Tuhan, lagu ini sangat keren, selamat.
Well, menurut interpretasi dari staypreradioib.com, liriknya itu terasa seperti sindiran terhadap pujian yang dangkal dan pujian yang dibuat-buat. Sama nih misal kalau kalian ketemu sama seseorang, pernah gak sih kalian ngerasa kalau orang-orang itu ngebuat pujian yang kayak dibuat-buat kepada kalian? Nah, kurang lebih bagian ini juga seperti itu guys. Sementara itu untuk lirik yang geng, ini tuh dapat merujuk terhadap penggunaan bahasa gaul yang sedang tren secara berlebihan dan mendorong gagasan bahwa budaya sensasi seringkali tidak memiliki substansi. Lanjut kita masuk ke bagian berikutnya adalah ke bagian chorus. Nah, bagian ini bisa saja menggambarkan budaya konsumerisme, misal pertunjukan para artis seperti konser guys, di mana orang-orang rela mengeluarkan uang hingga dalam jumlah yang banyak untuk menonton pertunjukan tersebut. Sementara itu, bagian Manon yang jadi penonton diyakini sebagai scene untuk memperkuat gagasan hyper konsumerisme, di mana di sana Manon datang ke konsernya itu, namun dia nggak nonton dan malah fokus untuk selfie. Bagian ini lantas ditafsirkan bahwa dia itu datang ke konser hanya untuk memberitahu semua orang, terutama di sosial media, bahwa dia datang ke konser tersebut bukan karena dia suka atau ingin menikmati konser tersebut. Ya kurang lebih sama gitu dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kayak ada yang FOMO gitu loh guys. Misal kayak gini, dia nggak tahu nih artisnya siapa gitu, dia juga nggak pernah dengerin lagunya gitu, tapi karena banyak orang yang mau menonton pertunjukan tersebut, dia pun kayak pengen ikutan juga nih gitu guys. Bahkan ada juga sampai yang rela pinjam uang sana sini, bahkan sampai minjem di pinjol untuk dapat menonton pertunjukan tersebut. Dan ketika mereka menontonnya, mereka datang ke sana bukan untuk menikmati pertunjukan itu, bukan untuk artisnya, bukan untuk mendengarkan lagu-lagunya, tapi hanya untuk menunjukkan kepada sosial media kalau gua udah ada di konser ini, gua nonton konser ini. Selain itu, berdasarkan penafsiran dari staypreradioib.com, bagian chorus ini dimainkan dengan keyakinan dan budaya konsumen. Dalam liriknya terdapat kata takis, yang mana takis ini terkenal dikarenakan pedasnya. Dan menurut penafsiran dari staypreradioib.com, takis dalam lirik Gnarly digunakan sebagai metafora untuk daya tarik fisik. Lanjut ke lirik yang berikutnya. I'm jelas-jelas mereka mencoba meniru. Nah, bagian ini memadukan istilah Gen Z dan juga penegasan diri dengan parodi. Ovi dan Dash adalah pernyataan kepercayaan diri yang dilebih-lebihkan dan mengolok-olok pencitraan diri dan peniruan influencer. Inilah kenapa mereka membuat ada sosok penontonnya mirip dengan Manon. Selain seperti yang udah kita bahas tadi, scene ini juga dapat menjadi perlambangan ketika ada sosok atau someone yang secara terang-terangan ingin mengcopy mereka, nunjukin kepada sosial media kalau oh gue penggemar mereka, makanya gue mau nge-copy mereka, mau nge-copy penampilan mereka. Pokoknya kayak gitu sih. Itu sih ya guys ya yang aku tangkap dari lirik ini. Soalnya aku juga lihat beberapa selebriti mereka itu kayak punya copycat, dimana copycat ini kayak ngaku-ngaku gitu sebagai penggemar mereka. Dan di bagian Daniela, kita juga melihat dia itu kayak ada di mesin fotokopi gitu ya guys, selalu di copy. Salah satu akun di X, yakni akunnya Ash, itu berpendapat bahwa bagian ini bisa saja merepresentasikan tentang ke arah label yang seperti memaksa seniman kreatif untuk membuat proyek-proyek pabrik industri yang generik. Kemudian untuk sandwich, well kalau menurut aku secara pribadi, sandwich ini bisa saja menggambarkan tentang musik yang dibuat oleh seniman, di mana pembuatan sandwich ini memasukkan unsur-unsur yang tentunya disukai oleh banyak orang. Dan karena mereka dipaksa untuk menyalin dari proyek pabrik industri yang generik, rasanya itu terkesan sama dan gak ada yang unik. Sehingga tentu kita pasti bakalan bosen gitu guys dengan rasanya. Dan Yunci di bagian ini juga bisa saja menggambarkan tentang konsumen yang merasa bosan dengan produk-produk yang rasanya hampir mirip. Dan di bagian ini Lara juga menyanyikan lirik yang mengatakan tentang membuat ketukan yang membosankan dan juga bodoh. Lirik ini diyakini oleh staypreradioib.com mengkritik komersialisasi seni, di mana para produser dan seniman seringkali menuangkan semangat ke dalam karya mereka hanya untuk melihatnya dikomersialkan. Kemudian untuk lirik yang mengatakan jangan bicara padaku, kamu mengerikan. Lalu Yunci menjawab I'm not. Terus dijawab lagi, itu menyebalkan. Nah teman-teman, bait ini menggunakan kata tersebut dalam konotasi yang lebih negatif, menyiratkan bahwa pembicara menjauhkan diri dari omong kosong dan toksik di sekitar mereka. Jadi daripada kita pelihara nih ya bullshit ataupun toksik ini, lebih baik kita buang aja gitu.
That's why ada bagian ketika Lara di sini kayak ngebuang Manokinn. Yang mana Manokinn ini perubahan dari Yunche enggak sih guys? Yes, I think so. Selain itu, kita juga melihat mereka seperti memamerkan tentang view dari mansion mereka yang bagus banget. Namun di liriknya mereka malah mengatakan, iya cemburu sama rumah besarku. Ya, pemandangannya jelek banget, jelek banget. Nah, di sini ya kesuksesan materi dibanggakan, tetapi dengan sarkasme guys. Dimana keabsurdan dari bualan dikombinasikan dengan bahasa, membuat bualan mereka terasa lebih seperti lelucon daripada kesombongan yang sebenarnya. Sementara itu untuk bagian red carpet itu bisa saja menunjukkan tentang para konsumen yang menonton. Lalu para paparazzi dengan ekspresi mereka yang cukup creepy, di mana ini bisa saja menggambarkan tentang mereka yang tampak bersemangat untuk memberi makan para pemirsa mereka dengan apa yang ingin mereka lihat. Sementara itu bagian orang-orang yang di meja, menurutku ini tuh dapat menggambarkan tentang para preview atau kritikus. Well, in the end atau kesimpulannya, Gnarly ini menyinggung tentang kehidupan dunia hiburan, mulai dari konsumerisme hingga sosial media. Alright teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pembahasan soal lirik dan juga teori MP-nya. Dan kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian juga punya teori versi kalian? Kalau ada, entar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, berbicara mengenai lagunya, jujur ya guys, ini aku hanes banget, emang boleh sejujur gini. Pas awal-awal sih aku kayak bukan gak suka sih, tapi kayak lebih kaget gitu loh guys. Bayangin loh guys, aku yang menikmati lagu mereka dari lagu My Way, The Boss, sampai Touch, dikasih lagu kayak gini, kaget nggak? Kalau aku sendiri kaget gitu guys. Aku sendiri dengerin 2-3 kali udah langsung nyantol sih guys. Dan aku juga yakin kalian juga pasti bertanya-tanya ya guys, gimana nih reaksi dari netizen Korea. Nah, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Korea Bu, di mana netizen itu juga sudah mendiskusikan tentang lagu tersebut di salah satu situs komunitas online Korea, yakni Insys. Dan komentar dari netizen Korea seperti ini guys. Wow, ini benar-benar punya nuansa yang tidak akan pernah kamu lihat di K-pop. Energi cewek-cewek yang sangat hot, lebih ke sensasinya daripada menjadi sebuah mahakarya yang sebenarnya. Tapi para membernya tampil sangat karismatik. Wow, sekarang aku mengerti mengapa mereka membuat Kase. Rasanya benar-benar berbeda dari K-pop. Lol, itu keren. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti sampaikan ya bagaimana opini kalian di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini ya guys. I'm Yusuf Kim pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, di akhir video ini aku izin untuk nge-spell hair care routine aku. Tahap pertama yang aku lakukan sebelum keramas ya guys, aku tuh biasanya sisiran. Karena tipe rambut aku ini keriting, jadi aku mesti cari sisir yang cocok gitu untuk rambut kayak gini, supaya kalau nyisir itu nggak sakit. Dan aku nemu sisir dari NVMe. Ini sisirnya emang bagus banget. Dia itu udah elastik dan ini waktu kena kulit kepala nggak sakit dan desainnya juga wih kece guys. Setelah itu baru deh aku keramas pakai produk yang pastinya sesuai dengan kondisi rambut aku. Ini aku kasih tahu ya guys, kondisi rambut aku itu kering, kusam, kasar, susah diatur, gampang kusut. Dan ini bisa menjadi solusi guys untuk hal itu. Untuk shampoo sendiri aku pakai sampo-nya Sari Ayu. Ini yang Pretty Hair Natural Shampoo. Dia itu ya busanya dikit dan waktu dipakai di kepala itu adem banget. Ada sensasi mentolnya gitu guys. Oh ya, ini juga cocok loh buat rambutnya yang lepek dan susah diatur. Sementara untuk conditioner aku pakai conditionernya Miranda. Ini yang smoothing and anti-freezing. Yang aku suka dari conditioner ini adalah selain dapat membantu untuk membuat rambut jadi lebih halus, berkilau, gak gampang kusut, mudah diatur. Ini tuh juga cocok loh buat kalian yang rambutnya rontok. Karena ini tuh memiliki kandungan keratin yang dapat membantu memperkuat batang rambut. Ini juga ada milk protein yang dapat mengurangi kerontokan rambut dan juga membantu untuk menutrisi rambut yang bercabang. Selain itu, ini tuh juga dapat membantu untuk melembabkan rambut kalian guys. Wih, mantul banget kan? Dan setelahnya baru aku pakai tonik. Kalau tonik sendiri aku pakai tonik dari Putri yang varian ginseng supaya rambut itu kuat dan juga nggak mudah rontok. Dan ini juga harganya benar-benar terjangkau banget loh guys. Ukuran sebesar ini 450 ml itu bahkan nggak nyampe 40.000. Buat teman-teman yang juga seandainya tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye-bye everyone.